semakin tinggi jabatannya, tanggung jawabnya semakin terus besar. Semakin banyak. Waktu kerjanya semakin panjang atau semakin pendek? Malah kadang-kadang tak adil. Kalau yang bawah panjang diturun dulu. Kalau yang manajer ke atas kadang-kadang pematian, kan gitu ya. Jadi semakin tinggi jabatannya, waktunya semakin panjang, tanggung jawabnya semakin berat. Pertanyaannya stres levelnya paling naik apa paling turun? Kalau kita bisnis konvensional, saya punya usaha A, jalan. Dunia kami, saya mau tambah usaha B atau tambah pabrik B atau bikin toko B nambah cabang. Kira-kira ketika saya nambah cabang, nambah usaha, nambah pabrik, nambah toko, apapun juga, stres levelnya apa dulu? Nah, nyaman gitu. Terusnya kan ada pengalaman satu, Pak Hakim itu menarik sekali di sini. Itu yang saya suka banget. Cuma semua bisnis, semua pekerjaan, semua bidang itu pasti ada keilmuan, betul nggak? Saya dulu ketika pertama kali bergabung di bisnis saya, apa yang saya ngomong, Jen, kamu nggak usah khawatir. Tahun pertama kita belajar apa yang saya belajar, kamu nggak usah khawatir. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, kamu harus paham. Saat ini kamu lagi belajar menguasai keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk membangun jaringan. Skill-skill dan knowledge yang dibutuhkan untuk membangun jaringan. Kamu belajar tentang bagaimana prospektif, kenalan sama orang baru, belajar di situ. Dan kenalan sama orang baru itu saya dulu orangnya itu. Sekarang saya bisa ngomong ketawa-ketawa depan tamu dulu Bapak Ibu. Saya masih ingat ke komisi ini ada nggak ketika di komisi itu yang parade? Kita semua dan parade jalan ada yang komisi kayak gitu ya. Saya masih ingat dari dulu ketika saya pertama kali membangun kapal, saya bilang aja maju. Kamu sudah qualified? Enggak Pak. Buat apa? Saya nggak mau kelihatan sombong kayak gitu. Biarin. Itu sebenarnya cuma dari saya. Saya takut masuk bangun. Saya sangat ada yang merasa takut bangun. Sama. Saya juga takutnya naudzubillah. Takut banget. Sampai akhirnya saya nggak bisa menghindari ketika saya bilang aja maju. Kamu udah boleh dijawab berapa? Bukan buat kamu. Kamu ini nggak butuh, akan saya tahu apa yang kalian itu, apa yang kenal sama dunia ini. Bukan cuma kenal orangnya, tapi tahu wataknya gimana, karakternya gimana, kesukaan keberanian gimana, ketakutannya gimana. Dia tahu, akan saya tahu, saya takut kamu. Nah, aku tahu kan nggak butuh kebaikan di kamu. Tapi dolen butuh melihat kamu di kamu. Dolen butuh melihat bahwa kamu figur yang cukup berhasil. Sehingga dolen itu bisa mengedukasi dengan baik. Gak ditelah lagi. Akhirnya terpaksa saya ikut paham Bapak Ibu. Yang lainnya kalau paham Bapak Ibu, gini kan, serang. Anda tahu saya bikin rumahnya? Saya naik yang depan, saya ikut, cuma saya kalau kata ayo cepetan. Saya tidak berani melihat audiens. Saya tidak berani. Tetapi saya belajar kan, bagaimana menaklukkan ketakutan saya di situ. Banyak sekali yang saya pelajari. Dan memang namanya belajar, sampai itu akan lulus, akan gagal. Belajar lagi. Kenapa saya bilang, kamu kalau sudah menguasai ilmu dan skill yang dibutuhkan untuk bangun jaringan, nggak usah keluar. Saat global itu jadi positif. Anda tahu global? Aduh susah ya, jangan sekali. Global itu apa dulu ngomongnya? Kalau zaman sekarang Google Map, Google Earth gitu ya. Saat Google Map itu adalah positif kita. Kalau kita sudah bisa mengerti, memahami proses dari awal sampai akhir, dari orang yang nggak kita kenal, kita bisa make friend dengan banyak orang. Dari orang yang baru kenal, kita bisa sampai fase dimana kita bisa kasih dia. Sampai akhirnya kita follow up, dia closing, dia join, kita bisa bantu dia join, kita bisa bantu dia startup dan dia bisa berkembang, dan kita bisa mengembangkan timnya mengembangkan. Kalau sudah bisa kayak gitu, Anda ditaruh di manapun di ujung dunia, selama ada manusia bisa nggak menjadikan. Itu yang sedang kita pelajari. Secara sengaja mempunyai jaringan bisa dibangun tanpa sengaja. Kebetulan saya punya kenalan teman bagus-bagus, apalagi kan di Natura dibutuhkan berapa format? 2 tuh pilih kanan kan? Satu ketemu orang hebat, kenalan orang hebat, dia satu orang hebat yang memang orangnya bagus. Ada yang pilih akhirnya tanpa dilapor dia bum-bum gitu ya. Kalau berkembang dia bisa mungkin ya kebetulan seperti itu terjadi. Saya kebetulan ketemu orang bagus yang kenal saya. Nah, pertanyaannya cara ngeceknya
grup yang sama secara sengaja. Artinya itu sudah masa dan saya percaya. Dengan banyak dari sini memang hebat. Hari ini saya tidak akan mengajari Anda apa. Anda sudah punya leader yang hebat, Anda punya ada saudara-saudara, ada semua sesuatu yang benar-benar. Saya cuma saya diminta oleh Pak Denny dan Pak Jason untuk mas kalau mas berbagi ya, saya pengalaman saya apa yang saya lakukan selama 20 tahun di jaringan dan apa berbagi ke daerah kalian. Sampai di jaringan itu tidak semuanya manis, betul? Kalau kerjanya apa sih saya bilang? Divisi kerja kasar itu apa sih? Orang duduk, nyemil, kafe, ngobrol, betul nggak? Jadi tidak ada kerja fisiknya nggak ada. Tapi mentalnya mbak, bu, mentalnya itu yang dia kan gitu. Sampai kadang kita nangis, dokter tempat seorang, duduk di pos yang duduk di sini. Ya Allah, saya gue gitu. Ya kan ngalamin kan gitu. Nah, tapi ini pada perjalanan lokalnya, jangka panjangnya, saya benar-benar bersyukur semua pengalaman saya di jaringan membentuk saya jadi seperti saya sekarang. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika Anda sukses di jaringan, Anda menguasai skill di jaringan, Anda bisa membangun organisasi yang besar secara sengaja. Ilmunya itu Anda bisa pakai di semua aspek hidup Anda. Anda bisa, Anda jago di sini, ngerjain yang lain itu di sini. Kalau Anda nggak memahami cash flow Anda kan susah. Akan di sini jadi hanya menjadikan natural, hanya menjadikan Anda itu ajang tempat cari duit. Anda nggak sadar bahwa yang sedang Anda naikin itu apa? Sama kayak misalkan kita anggap peraturan itu satu kali. Anda tahu satu kali ya? Dia bisa bawa kita ke tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dicapai rendahannya, betul ya? Tapi karena nggak tahu naik satu kali, karena nggak tahu kekuatan canggihnya kendaraannya kayak gitu, tidak kita optimalkan gitu. Nah, saya sedikit ngomong sebagai kesempatan ya. Kenapa saya menceritakan ini Bapak Ibu? Karena begini, saya waktu itu ingat, waktu itu ada teman saya cerita sama saya, karena ternyata teman saya itu bukan semuanya. Dia bukan cerita waktu itu kasih cerita ke saya tentang suami istri. Jadi kalau ditanya kamu bisnisnya apa? Itu yang sudah diamond kalau tanya bisnisnya apa? Apa bisnisnya? Sehingga akhirnya pancaran energinya itu tidak sampai. Apa yang terjadi? Keraguan-keraguan itulah yang menjadi keputusan orang apakah dia akan bergabung dengan Anda atau tidak. Nah, kita perlu tahu bahwa network marketing ini dibangun sejak tahun 50-an. Itu tujuannya tidak sama dengan bisnis perdagangan pada umumnya. Ya. Nah, karena banyak orang itu takut ditolak, maka dia carilah metode, strategi yang memudahkan dia untuk menghindari tanggung jawab dia di dalam industri ini. Banyak cara di dalam memasarkan produk. Goalsnya kalau orang ikut MLM itu apa? Kepingin profit ya, kepingin sukses ya, betul ya? Nah, karena dia mau profit, maka cara yang paling enak untuk menghindari penolakan, dia jualnya lewat apa? Kalau zaman dulu lewat toko, sekarang lewat marketplace. Betul ya? Iya. Marketplace zaman dulu nggak dikenal di zaman saya. Ada yang sudah menikah kan coba. Ya jangan diturunkan ya. Yang dapat suaminya dari sosmed tuh. Kenapa coba? Take me out. Bahwa ternyata ada barang yang bisa dibeli di sosmed, ada barang yang memang tidak didesain di sana. Cari suami, harga murah, diskon.
Leader itu kalau sudah punya jaringan besar, ngomong sama dompet hanya bu, ya dia sendiri yang problem jual, bener ya? Jangan-jangan Anda nanti yang dijual, ini saya punya ini dijual ini sih. Marilah kita menjadi orang yang lebih real, bisa membantu sebaiknya. Jadi apa dampaknya? Kalau Anda mau secara sungguh-sungguh menjadi orang yang real, memang nggak enak ya belajar menghadapi kendala, bagaimana cara presentasi, ditolak orang, ditinggal jaringan. Ada yang ngalamin? Support system itu adalah sebuah pelengkap, tetapi akan membuat Anda bisa mengerti kerangka utuh, akan menguatkan tujuan Anda yang sesungguhnya kenapa Anda ada di dunia ini. Nanti di sesi terakhir kita akan bahas tentang mengapa Anda sukses. Siapa yang ingin sukses? Oke, nanti malam kita akan bahas ya mengapa Anda sukses, ingin sukses ya, mau sukses. Nah, karena kalau kita bicara mengenai masalah sukses, puncak sukses itu dalam pemikiran saya, dalam pemahaman saya, setelah saya mengikuti lebih dari 5.000 seminar sejak tahun 1994 dan itu berbayar semua, puncak sukses adalah ketika anak-anak kita menjalankan apa yang sudah kita lakukan setelah mereka melihat, belajar dari orang tuanya dan dia terapkan kepada jaringan barunya. Itu saya sebut sebagai orang sukses di bisnis ini. Menurut saya, silakan Anda mungkin punya definisi lain. Kalau ukurannya hanya sekedar income, maka kita akan ketipu karena income itu adalah akibat. Income itu adalah akibat dari sebuah proses yang sudah dijalankan. Ada orang menjalankan bisnis jaringan, punya dua kaki, yang satunya hebat, punya dua crown, yang paling di belakang itu ya. Kebetulan ketemu dua crown, dia sukses nggak? Enggak. Tapi problemnya kalau dia ngulang lagi di tempat yang baru, itu susah dia. Nah, anak kita ini maunya sukses karena orang tuanya, ataukah karena nilai yang diajarkan oleh orang tuanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya kesuksesan orang tua penting ya. Itu namanya financial value, human value itu juga penting. Mengapa banyak cerita orang tuanya kaya dihabiskan oleh cucunya? Ini susah. Gimana caranya melalui usaha ini Anda mempunyai gambaran, punya kehidupan yang punya penghasilan 7 turunan yang tidak bisa diwariskan, yang bisa diwariskan sampai 7 turunan, anti 7 tikungan, anti 7 korban. Ini teknologinya ada. Semua itu berhubungan dengan income. Ketika income Anda sudah besar, maka Anda akan diajak oleh para mentor-mentor Anda ini untuk bertumbuh menjadi lebih besar lagi dengan uang ini. Ada nggak orang yang gara-gara uang dia akhirnya jatuh? Berapa persen? Bukan saat dia kekurangan uang, karena uangnya banyak. Kalau kekurangan uang jatuh itu harus memang jatuh dia nggak ada uangnya. 15%. Tapi problemnya adalah ketika saat dia punya uang, cara mencari uang yang luar biasa, membelanjakan uangnya seringkali problem. Akhirnya menyesal. Ulang lagi, Game lebih 20 nah, ada 4 hal ya, hebat yang selalu dilakukan oleh orang-orang sukses di luar sana di bisnis jaringan, di kelas dunia. Nomor 1 adalah menjual produk atau layanan berkualitas. Semua orang yang berhasil di bisnis ini, dia confirm terhadap masalah istilah selling. Dia tidak alergi sama istilah selling, menjual. Tapi fokusnya, barangkali kalau kita ngomong tentang Natura Wood, saya sempat ngobrol dengan beberapa staff manajemen atau tim manajemen. Produk Natura ini punya nilai yang khas, yang berbeda dengan yang lain. Strategi positioningnya itu pas gitu ya. Nah artinya kalau produknya sudah bagus, untuk menciptakan future order, menggunakan kekuatan. gimana caranya? Gimana 1 tahun 2 tahun ke depan Anda bisa memprediksi saya mau beli rumah nih, berarti saya harus punya income berapa? Oh, makasih. Punya income berapa? Nah ini kalau Anda nggak punya fondasi bisnis yang bisa Anda prediksi, maka Anda penghasilannya tergantung dari tim yang ada di bawah. Itu bikin kita ada problem hubungan. Kita punya target income yang kurang, apa yang kita lakukan? Bawa kan? Atau nyari ke orang baru? Atau
Anda kepingin mereka itu ketika sudah Anda bangun terus tiba-tiba, oh kalau tren orang datang di pertemuan itu jumlahnya ada 100, bulan depan income saya pasti akan naik 10%. Enak gak kalau punya bisnis gitu? Enak. Jadi kalau misalkan pertemuan hari ini yang peserta datang 100, bulan depan yang datang 200, bulan depannya lagi 300. Anda lihat di dalam tabel vital set, oh ternyata ada hubungan antara jumlah orang yang datang di pertemuan dengan penghasilan saya. Enak itu. Kalau semua orang sudah diajari ilmunya, beres ya. Oke. Nah, karena itulah kita perlu mulai merencanakan bagaimana kita menciptakan market seperti yang Anda harapkan. Ya, ini saya tulis di sini. Kita perlu mendefinisikan siapa market ideal Anda. Anda yang mendefinisikan market ideal Anda itu siapa, baik dalam bisnis atau dalam selling. Karena di bisnis seperti ini, sebab orang bergabung itu karena 3 biasanya. 1 karena suka, 2 karena kenal, 3 karena percaya. Gak kenal, gak join. Gak suka, gak join. Gak percaya, gak join. Nah, sehingga diciptakanlah sebuah teknik berkomunikasi bagi Anda yang hari ini belum mempunyai kostum yang bagus secara offline, menggunakan teknologi online untuk bisa membranding diri Anda supaya bisa diterima secara baik oleh orang yang tidak Anda kenal, tetapi bukan untuk jualan. Di luar negeri itu sosmed tidak dipakai untuk jualan. Sosmed itu digunakan sebagai sebuah funneling, sebuah komunitas agar dia tahu siapa diri Anda. Karena saya percaya orang sukses itu yang terpenting dalam pikirannya bukan apa yang saya dapatkan dari natura, tapi saya akan jadi apa dengan bisnis ini. Karena itu yang jauh lebih bernilai. Rasanya dapat bonus itu gimana sih? Seneng ya? Dapat bonus 400 juta, cash reward, seneng gak? Sampai kapan senengnya? Kan itu. Tapi gimana caranya membuat hati Anda itu terus gembira, happy? Karena setiap bulan Anda tahu bahwa akan ada orang yang hidupnya berubah, dapat cash reward, cash reward, cash reward, itu kan beda ya. Nilai kebahagiaannya kan beda. Nah, market ideal Anda di dalam bisnis itu apa? Siapa? Ya, market ideal. 2, dream yang Anda tawarkan apa? Kalau produk dreamnya ditawarkan kalau pakai apa namanya? Lipid. Nggak pernah pakai ya. Dreamnya ditawarkan kalau pakai lipid supaya apa? Cantik. Supaya apa? Oh, cantik. Supaya apa? Bibirnya apa? Bibirnya merah berwarna kelihatan nggak pucat gitu ya. Nah, itu kan. Dan itu harus diperjelas dalam gambar, dalam audio, dalam cerita, kan begitu. Nah sekarang kalau Anda mau merekrut orang, dreamnya ditawarkan apa? Kan bukan lipid, kan nggak nyambung. Mau lunasi utang pakai lipid Pak, ya kan susah. Harus jelas kalimatnya, dreamnya ditawarkan apa? Kemudian kalimatnya harus jelas, apa kalimatnya di dalam sosmed yang Anda mau bangun itu. Terus ada nggak kekeliruan berpikir orang, false belief-nya orang terhadap bisnis seperti ini, ada nggak? Ada? Apa aja kira-kira? Beliefnya keliru, susah nyari orang Pak, ya? Ditolak Pak, gak bisa ngomong Pak. Nah, sebagai seorang leader Anda bisa tunjukkan, bukan Anda susah cari orang, karena Anda tidak tahu kamu mau ngomong apa. Saya nggak percaya ada orang itu nggak bisa ngomong sama orang, tapi dia tidak tahu mau ngomong apa, nggak punya teman Pak. Ya, itu harus diri. Anda tidak perlu punya banyak teman, temukan orang tepat, Anda sukses. Apalagi kalau beliefnya nggak punya uang, ada dulu. Masa ada? Masa ada? Gak ada ya? Ada. Gak ada lah, 500.000. Ada banyak. Justru karena kamu nggak punya 500.000 ini ya ikut ini biar kamu punya 500.000. Ini harus Anda breakdown, diskusikan dengan mentor Anda. Kira-kira menjawabnya itu bagaimana? Yang menggunakan cara-cara yang lebih elegan. Anda maunya kalau ketemu orang yang punya pemikiran keliru itu masalahnya selesai kan? Sehingga akhirnya gabung kan? Pinginnya dia gabung itu karena Anda yang ngomong atau karena dia sendiri yang ngomong? Yang pertama apa yang kedua? Kalau karena Anda yang ngomong, maka ketika
ketika orang lain yang ngomong, dia kan bisa berubah loh. Kamu tahu nggak, Natu itu bagus. Oh bagus, ketemu orang lain. Natu misalnya, ini yang bagus, oh bagus juga ya, bagus. Akhirnya gaduh-gaduh nggak? Tapi kalau dari dia yang menjawab, ini luar biasa. Saya nggak bisa undang orang Pak, misalnya, Anda mau yang mana? Anda yang undang orang atau bagaimana caranya orang ingin ketemu Anda? Pilih yang mana? Yang kedua kan, nah gimana caranya supaya Anda ingin ketemu sama orang? Contoh misalnya, hari ini kalau ada bintang terkenal, ternama di Indonesia, namanya siapa Mbak? Yang top sebut saja namanya. Lesti Kejora. Orang luar negeri atau Indonesia? Idolanya siapa? Ayo Mbak, idolanya siapa? Allah. Suaminya. Saya pun sambil. Nah sekarang mulai. Nah, idolanya sesungguhnya siapa? Raffi Ahmad. Oke. Hari ini kita udah Raffi Ahmad datang. Banyak datang nggak? Nah, gimana caranya Anda jadi naturanya, jadi Raffi Ahmadnya itu? Raffi Ahmad terkenal itu karena dia atau karena publikasi? Aplikasi. Betul ya? Nenek saya tak cerita Raffi Ahmad nggak tahu loh. Sopo Raffi Ahmad itu? Sapi itu dodolan itu sepeda itu tahu saya. Nggak semua orang tahu, betul ya? Nah, strategi membangun postur dan menciptakan confidence itu Anda pelajari di semua sistem seperti ini. Dan itu gratis. Dan itu Anda tidak bayar. Di tempat lain, pertemuan kayak gini bayar. Apalagi kalau Anda sekolah keuangan, saya sekolah keuangan nggak kurang dari 100 juta. Mahal. Di sini gratis nggak? Bukan hanya gratis ilmunya, sampai dibantuin tuh Pak. Dibelain presentasi. Siapa yang pernah bantuin presentasi downline-nya? Siapa yang nggak pernah bantu presentasi downline-nya? Ya kacung ini ngapain ya Pak? Nama? Ada mendoakan Pak. Pakai kembali ya. Banyak gitu ya. Lah, Anda bayangin, Anda dapat ilmu, Anda punya jalur pengetahuan secara gratis, Anda punya komunitas. Pertemuan kayak gini ini kan atmosfernya kan yang luar biasa. Benar nggak? Pulang dari sini Anda ceritain nggak sama tim Anda? Iya, kamu tahu nggak? Coba kamu nggak dari sini. Aduh, meskipun materinya ya biasa-biasa aja. Ayo sandiwara yang positif, benar nggak? Pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul bagi tim yang sudah siap jalan? Itu pikirkan apa? Kalau orang mau join, sudah join ini bukan orang negatif ya, mau join, apa pertanyaannya? Sudah tertuangkan nggak di dalam aplikasi digital Anda? Terus Anda punya sosmed kan? Sosmednya apa? Mungkin Facebook, mungkin Instagram, isinya apa? Nah sebelum ini punya uang kepala pusing itu, jangan sampai gitu. Mantap. Ketawanya ada yang biasa. Kita berikan tangan dulu ya. Riset, sepi, titik. Belum. Sudah tahu jomblo ya sepi pasti. Enggak. Nah jadi orang ingin tahu Anda itu siapa. Dan orang Indonesia itu punya mentalitas kepo. Ingin tahu, benar nggak? Tampilkan yang bikin orang kepo, tapi yang tidak menyulitkan Anda sendiri. Begitu dia nanti join, Anda tinggal melanjutkan step 2, 3, dan 4. Kan gitu ya. Terus ada frameworknya. Frameworknya itu tahapannya. Apa sih yang Anda mau bawa sampai akhir Desember besok? Orang ini apa? Begitu dia join jadi apa? Misalnya silver dulu, setelah itu jadi gold. Silver itu pengetahuannya harus apa? Ilmunya harus apa? Jadi gold itu ilmunya apa? Harus apa dia? Problem apa yang nanti dialami? Dikasih panduan nanti di sesi setelah saya. Itu contoh bagaimana melakukan startup step by step. Bagi ibu-ibu yang nggak suka yang detail-detail, Anda perlu tahu bahwa banyak orang-orang itu yang butuh. Ada ibu-ibu yang nggak suka detail. Itu ngomong apa sih pokok saya, nggak ngerti saya. Tapi begitu uangnya hilang, belanjaannya tiba-tiba habis banyak. Loh tadi buat beli apa aja ya? Aneh nggak sih? Oke. Nah, marketing plan ini adalah hanya sebagai booster aja. Esensinya adalah people join people. Definisi di bisnis jaringan itu banyak sekali. Ya,
Karakter dasar bisnis jaringan itu adalah menggunakan kekuatan promosi langsung, ya, word of mouth advertising. Kekuatannya di situ, mulut ke mulut, perut tempel perut. Kalau Anda mau sponsori orang yang betul-betul militan loyal sama Anda, bukan hanya Anda bisa cerita apa yang bagus, tapi Anda bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya, dia mau kemana. Artinya mulut ke mulut. Bahasa Inggris. Sebenarnya nggak punya upline yang peduli sama Anda. Nah, nanti kita bahas. Nah, bicara sponsori orang, ya. Kenapa sih kita ini mau sponsori orang? Ini mindset loh ini. Ada orang bilang saya cukup dua saja, saya nggak perlu nyponsori orang banyak-banyak. Iya itu betul kalau ngomong bisnis. Teman-teman, kalau misalkan hari ini ada ATM yang lagi rusak dan dia keluar uangnya nggak ada habisnya dan itu gratis, Anda menyiapkan apa? Apa? Kantong, kresek, apa? Spray, oke. Anda bawa spray, bawa kantong. Kalau itu sudah penuh, apalagi? Bawa dua, bawa pickup. Problematika banyak teman-teman kita ini bukan sumbernya, tapi wadahnya ini loh. Sumbernya itu tersedia banyak. Ada mau tanya di supporting system itu pengetahuan mereka ini banyak sekali. Tinggal Anda mau nampung apa enggak. Karena orang untuk punya penghasilan 100 juta dengan penghasilan 1 miliar per tahun itu yang dipikirkan sama atau beda? Beda. Nah kalau Anda mau beda, maka kita akan perlu berubah ya. Nanti di sisi yang pertama kita akan bahas tentang indahnya dan gak enaknya kita berubah. Nah, gimana mindsetnya tepat? Kalau kita jualan satu, gimana caranya supaya jualan 1000? Kan kita bangun power toh? Orang yang hanya berpikir hari ini, yang penting cuan sekarang, dia nggak akan memikirkan itu. Bahkan dia rela untuk membunuh teman-temannya sendiri, hanya dia mau cari untung untuk dirinya sendiri. Siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi industri ini? Siapa? Kita semua kan, Anda semua kan? Karena nila setetes rusak susu, tetangga, betul ya? Satu orang yang berhasil itu akan menginspirasi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana teman-teman di sini bisa membangun tim secara sengaja? Ini saya lihat ini berapa ratus orang nih. Saya tadi ngomong sama Pak Dedi. 500. Dulu saya di bisnis itu tadi yang battery itu ya, yang produknya sabun perempuan, sabun wanita. Dipakai itu gatel, itu saya juga jual gatel. Untuk saya nggak pakai coba. Untuk ibu-ibu nggak apa-apa, begini proses, ini proses healing dan itu healing apa mas, kira-kira semua kan nggak enak saya tanya yang mana, kan susah saya. Produknya bagus, perusahaannya memang punya komitmen apa untuk membuat Anda itu menjadi seperti yang Anda inginkan. Memang nggak enak untuk membuat Anda jadi seperti yang Anda inginkan, itu nggak enak. Anda duduk di sini, Anda mendengarkan saya, mendengarkan yang lainnya, karena selanjutnya nanti kan gantian Anda yang berbicara di sini. Betul ya? Bagi tugas dulu, Anda dengerin dulu. Nanti kalau Anda sudah ngerti, dipraktekkan. Nah, di sini bicara, sekali ngomong Fred, 1000 orang join semua, enak nggak gitu? Kalau campaign ini, maka pecat 1000 orang beli, itu efeknya beda loh. Pernah lihat? Saya yang beli pernah di Tokped, Sosmed, Shopee. Ini orang yang menjual produk kita, nggak ada itu. Nggak ada. Terus dapat tepuk tangan, oke, kita berikan karpet, luar biasa. Jadi mereka yang sudah menjual luar biasa itu ya. Uang kok, uang aja. Saya katakan uang jelek loh ya. Uang itu perlu, oke? Kita hidup di dunia nyata, kita nggak hidup di awang-awang. Tapi Anda ini kan manusia, real loh. Anda punya cinta, punya sedih, Anda ingin menjadi inspirasi buat anak-anak Anda kan? Coba bayangin, kalau Anda berdiri di sini dan berbicara, terus katanya situ 5.000 orang, terus Anda ngomong, ibu-ibu semua menangis, bapak-bapak apalagi, keluar alhamdulillah, bisa gitu. Terus sejak Anda ngomong itu hidupnya jadi berubah, income-nya terus naik, terus dia mengucapkan terima kasih. Mbak, terima kasih. Gara-gara kata-katamu itu, saya sekarang bisa lunasi utang orang tua saya. Selamat dunia akhirat,
Itu nilainya luar biasa, teman-teman. Betul ya? Karena itulah upaya dari Natura Support System ini perlu Anda respect dengan ya. Saya tahu lah ada beberapa di antara Anda yang nggak ngerti yang diomongkan pembicara nanti. Tahu saya dulu pernah di situ juga. Ya beda. Kosongan dulu, taruh dulu masalah. Oh ya masalah bawa terus kok gak capek, betul ya? Udah sementara, taruh dulu. Masalah itu gak akan selesai gara-gara Anda nggak jawab bilang. Oke. Nah, bisnis jaringan digerakkan oleh orang, people driven business. Ini bisnis keteladanan, ini yang gak enak. Begitu ngomong ini bisnis keteladanan, ini yang gak enak. Bener gak? Sampai di sini yang punya apa ya? Itu ngaku. Ada nggak ngaku? Apa? Ya apa? Itu apa dulu? Ayo sampai yang punya apa ya? Ngaku. Oke, saya mau tanya sama Anda. Anda itu kepingin punya upline yang gimana? Ini kesempatan loh, nggak ada waktu. Ini kesempatan. Saya sebagai pendukung ya. Pinginnya upline-nya gimana, Mbak? Gak usah sebut nama ya. Ini nggak tampilkan namanya ya. Pura-pura Anda nggak tahu yang ngomong siapa. Oke. Pinginnya upline-nya itu gimana? Hanya gimana? Business. Itu ya, dengerin ya. Pingin punya upline yang support, kasih ilmu, konsultasi diterima, oke? Pinginnya upline-nya gimana? Sudah oke? Saya tanya ini. Enggak, pinginnya apa enggak? Bonusnya enggak dikurangi loh. Enggak loh ya. Pinginnya apa? Oh, lah upline dong duduk di sini. Wah, salam jawab ini alamat ini. Ayo Mbak, pinginnya upline-nya kayak? Pengennya upline-nya aktif lagi. Pinginnya upline-nya aktif lagi, bagus. Saya itu salah satu member yang tidak upline. Jadi ini yang membina. Ya saya tepuk tangan ya. Yang membina, nggak langsung semuanya. Dari luar pulau sama di sini. Ada luar pulau. Nah, oke. Luar pulau mana Mbak? Kalipo, luar biasa Kalimantannya jadi KN nanti ya. Oh Kalimantan Barat ya, oke. Pinginnya upline-nya gimana? Pengennya upline-nya selalu mendukung lah, selalu mengadakan konseri. Alhamdulillah sekarang upline-nya udah aktif lagi. Aku jawabnya ya. Pinginnya upline-nya oh, itu aktif. Sekarang kita sudah sharing kan sudah selesai. Oh karena juga lagi hamil. Oke. Nah sekarang saya balik. Ya Anda kepingin itu domain Anda itu gimana? Balik saya balik ya. Anda kan tadi mintanya upline kayak apa? Nah sekarang kepingin domainnya kayak apa? Kepingin domainnya kayak apa? Semangat yang sama, bukan? Kenapa? Domainnya kepinginnya kayak apa? Anda kepingin domainnya kayak apa? Di seluruh bisnis jaringan apapun namanya di seluruh dunia tidak lepas dari 9 tadi. Oke? Nah, teman-teman, membangun duplikasi itu ada banyak tantangannya karena duplikasi itu tidak bisa dilakukan secara alami tapi harus ditunjukkan dan diajarkan. Saat startup. Ditunjukkan dan diajarkan. Banyak orang-orang yang punya karakter pragmatis, nanti akan dibahas di sesi kedua, sesi ketiga, pragmatis. Dia pikir, saya sudah kasih contoh, saya sudah melakukan ini semua, masa dia nggak ikut saya? Problemnya dia bukan nggak ikut, dia nggak tahu mana yang harus diikuti. Karena itulah ada orang yang harus diajarin. Gini ya, untuk tahap kamu yang harus kamu ikuti itu yang ini jangan. Ini yang jangan. Karena apa? Karena diikuti itu tidak baik. Rumusnya kebaikan ditiru separuh, keburukan ditiru 200%. Guru kencing berdiri, murid kencing
sendiri. Nah, Duplikasi ini bagaimana sikap tidak Anda pada berjalan. waktu startup pertama kali setelah dipresentasi itu kuncinya. Banyak sekali orang masuk di bisnis jaringan karena dianggap dia sudah beli paket, dapat pinnya, bayar, terus dianggap dia sudah ngerti. Salah besar teman. Pekerjaan seorang leader itu baru dimulai setelah dia bergabung, betul ya? Bukan pada waktu bergabung, wah alhamdulillah dapat, nyari lagi yang lainnya. Ini ketinggalan ini, nggak ngerti apa-apa. Ya, saya rasa di sini sudah diajarkan bagaimana teknik melakukan startup. Terus mau punya ini dua, ya, mau belajar dan people skill. Ini tidak mudah, ya, people skill. People skill itu Anda mau yang asli apa yang nggak asli? People skill itu ada tekniknya. Ketika ketemu orang, tadi Pak Jerry sudah kasih gambar, ya, tangannya begini, langsung tahu. Dua kemungkinan, orangnya nolak atau kedinginan. Gimana caranya tangannya lepas? Itu ngomong sama prospek, tangannya masuk saku. Ada dua kemungkinan, ya. Dia menyembunyikan satu atau kedua ada manunya di situ ada. Ketemu sama orang, kakinya nyilang, ya. Dengan ketemu orang kakinya mekangkang gini lain loh. Itu dibuka-buka gini itu lain. Ya, bapak-bapak ngerti ya. Ketemu ibu-ibu duduk kakinya gini-gini bos. Wah ini ya istimewa ini, ada sinyal ya, vital sign. Itu semua bahasa yang bisa dikenali oleh orang. Orang bisa tahu kalau Anda mahir, baru salaman langsung nggak tahu join ini. Baru salaman kok. Itu ada ilmunya teman-teman. Pemasaran yang tidak bisa ditolak, zero resistance selling itu semua ada. Jadi daripada kita bulut-bulut cari orang gagal. Masalahnya bukan gagalnya. Masalahnya kita ini kurang pengetahuan gimana caranya kita membangun hubungan sama orang. Tapi yang lebih berbahaya dari people skill itu adalah pada saat Anda tidak ketemu orang, bagaimana skillnya, people skillnya. Gak ada prospek, di lift, kamu tahu ya kamu, gitu ya, kan ada dosen, mana-mana, marah sama suaminya. Dari situ ada orang datang masuk dia, marah-marah gitu, marah-marah kelihatan giginya ada, lomboknya begini, lupa sikat gigi. Ternyata suatu waktu besoknya Anda mau prospek dia, prospek ketemu orang yang diundang. Iya orang itu tadi, mungkin lain ada lomboknya itu kacau. Ya, gara-gara itu tidak ready ya. Nah, Anda perlu pelajari apa penyebab duplikasi tidak berjalan. Ya. Duplikasi proses. Gimana caranya proses membangun duplikasi? Beda ya, proses membangun duplikasi itu. PS hasil. Apa yang mengambil duplikasinya? Peringkat Prosesnya PS hasil. atau level kepemimpinan atau dua-duanya? Duplikasi Dua-duanya ya? hasil. Mau yang diduplikasi tingkat atau kepemimpinan atau dua-duanya? Itu Anda yang akan menentukan. Tapi belajarnya pasti akan berbeda. Ya, membangun duplikasi. Anda tidak pakai sistem, duplikasi terbentuk. Duplikasi harus Beneran itu? diajarkan. Nggak pakai cara, duplikasi akan terbentuk. Tapi sistemnya adalah sistem tanpa bentuk. Diajarkan. Apelnya si A ngajarin jurus menghadapi lawan pakai jurus macan. Apel satunya jurus monyet, satunya jurus ular. Begitu tiga orang ketemu, ya apa? Jadi bingung nggak? Jurus yang mana? Nggak ada jurus yang sempurna. Bruce Lee mengatakan saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi saya takut sama orang yang melakukan 1000 kali dengan satu jurus. Nah ini kalau tim ini semua jurusnya sama, kan luar biasa itu. Benar nggak? Anda tahu silat ini silat kanan, wah, kiri, ya. Nah, coba kalau ini mau pakai cara sendiri, ini kanan satunya culek matanya. Ini kanan, ini kiri coba, gabung rusak, satunya maju, kacau nanti chaos. Memang kelihatannya nggak keren kalau kerja latihan garis berbaris, tapi endingnya akan memuaskan. Awalnya menyakitkan. Hidup kayak gini menyakitkan nggak? Orang bilang, kamu ngapain mau seminar enak di sini loh, kita di Bali, enak jalan-jalan. Ya saya mau di Bali tiap hari kok. Ya begini. Ya persis kayak saya teman, ya duduk begini, ya nyatet, ya ngantuk, ya ngelarang rasa ngantuk. Jadi ada harinya ngantuk, gak apa-apa ngantuk aja. Benar. Karena
itu nanti akan masuk dalam alam bawah sadar Anda. Beneran ini nanti sungguh-sungguhan. Kalau nggak percaya kalau Anda mau tidur nanti setel YouTube hantu tidur loh. Nanti mimpi nggak enak, bener kan? Oke. Yang terakhir ya di sesi ini. Duplikasi itu berbicara tentang multiplikasi atau multiplikasi. Nah, duplikasi itu adalah persis sama, ini ditiru sama, ya. Copy paste itu duplikasi. Tapi ada rumus kedua namanya multiplikasi. Itu 1 jadi 2, 2 jadi berapa? 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, 256, 512, 1024, 2048 atau 2049. Untuk membangun multiplikasi itu menggunakan hukum yang berbeda dengan membangun duplikasi. Duplikasi itu kan harus persis sama. Jadi alat kopinya harus benar untuk pemurnian sistem. Tapi membuat 2 jadi 4, 4 jadi 8, hukumnya lain, menggunakan hukum momentum. Anda tahu hukum massa kali kecepatan? Rumusnya Albert Einstein. Jadi kalau kereta api, truk itu digelindingkan dari tempat yang sangat tinggi dengan kecepatan yang cuma 1 aja itu bisa menjebolkan tembok. Semakin cepat, semakin luar biasa. Massa yang kecil tetapi dilempar dalam waktu yang cepat sekali itu akan bisa membuat lubang itu peluru itu kan itu hukum momentum. Nah kalau masanya sebesar ini semuanya bergerak cepat sampai Desember itu hasilnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan kita berdua kan itu. Nah hukum momentum multiplikasi itu kuncinya bukan di bawah, kuncinya di atas. Dulu saya ngitung 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi. Jadi Anda pilih 15.000 kiri, 15.000 kanan. Bagi orang baru join, 15.000 orang, itu manusia. Mana ada? Ya betul ya. Gimana cara meyakinkannya? Di sudah teman-teman. Ya kan itu siapa yang bahasa Jawa? Dia tahu, saya ternyata manusia juga ya. Bisa. Salah ibu. Ada masalahnya juga. Tidak akan terjadi. Hanya masih tiga kali ya. Tidak ada orang bisa menciptakan 2 kalau nggak ada satunya. Nggak mungkin. Siapa yang join tiba-tiba di sini? Bangun tidur, saya, benar-benar aku lah. Siapa di sini? Nggak ada itu. Pasti ada sebabnya, benar nggak? Dialah yang menjadi kunci awal kenapa terbentuknya 2 menjadi 4. Problemnya adalah setelah ketemu 25 berarti itu tok masalahnya. Iya. Oh, betul itu. Ya betul ya, benar ya. Problemnya itu di situ. Jadi bukan teman-teman itu tidak tahu masalahnya berhenti. Sudah tahu. Kalau orang mau sehat itu adalah dengan olahraga. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya kalau mau sehat olahraga? Siapa yang olahraga tiap hari? Itu suami saya juga sering. Oh, tiap malam olahraga. Bukan itu. Siapa yang tahu kalau jaga makan itu bagus? Tapi ya itu tadi. Kita ini harus diet mas, harus diet. Tapi gini terus. Multiplikasi itu dibangun dari paling atas. Apakah Anda mempunyai visi tercipta 500 seorang ambasador? Apakah enggak? Itu dari Anda dulu. Dan itu Anda yang membuat, Anda yang menciptakan seperti kertas putih di dalam daerah-daerah. Tapi ada masalah nggak? Ada problemnya jalankan usaha ini? Saya nggak percaya kalau ada nggak punya problem. Kalau ada punya dompet, apa masalahnya? Nggak ada problem, itu pasti belum jalan, betul nggak? Nggak ada problem. Pasti ada problemnya, makanya butuh Pak Jackson ngasih sistem kan? Ya, sekarang di meja ada kertas. Ya, ini yang terakhir dari saya. Kertas. Yang lurus. Orang yang maunya lurus-lurus aja, enaknya nggak ada usaha ini. Join, undang orang, langsung gabung. Setelah itu langsung beli paket, beli 3 titik. Setelah itu langsung dia naik silver, naik gold, naik diamond, naik. Jadi
Crown naik dari ambasador dan yes impianku tercapai loh nanti lu semua orang begitu. Oke, sekarang kertas Anda ini letakkan di atas 2 botol ditaruh ya. Nah, perwakilan boleh 1 meja boleh. Kan botolnya cuma 1. Nah, kertas lembar ya itu begini. Nah, Dekat nih. ini 2 botol nih ya. Anda tidak lihat nih. Kan apa saya? Nah, ditaruh di kanan dan kiri jangan sampai jatuh ya. Bisa nggak? Nah, kayak gini deh ya. Nah, gitu bagus ya, betul. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang agak cari jarak botol agak jauh, tapi kertasnya jangan sampai jatuh. Buat sampai paling ujung ya. Oke. Terus, udah ya. Udah ya. Nah. Ini tiung lah. Kalau Anda taruhnya benar, ambil 5 pulpen, taruh di atasnya. Kayak kan enggak ya? Berdiri. Ya. Taruh 5 pulpen. 5 pulpen. Oh, kertasnya bukan semua 1 ya. Oh, 1 ya jelas. Anu lah. Bukan bawahnya. 1 enggak. Nah, enggak. 5. Kasih Pulpen. pensil 5 ada jalan. di tengah-tengahnya. Ayo. Sampai jatuh. Jatuh semua ya. Itu masih Ini beda. gambaran orang yang kepingin hidupnya mulus-mulus saja. Sekarang kertasnya dilipat-lipat seperti kalau bikin untuk nyamuk, bukan nyamuk. Dilipat-lipat seperti nyamuk. Nah, kayak ini loh, ini di rumah nggak ada banyak nyamuk ya? Itu nyamuknya beda ya. Saya dulu banyak nyamuk. Dilipat-lipat. Oh, dari gua dia semprot gini ya, namanya banyak nyamuk. Dilipat sudah, oke? Ya sudah, kembalikan. Nah, betul kayak gini. Taruh di situ, sudah. Berdirikan, kembali ke semula. Boleh, berdiri begitu, boleh. Kasih beban yang sama. Sama yang tidak jatuh, itu. Sama yang nggak jatuh, itu. Oke, nggak jatuh. Bukan gitu. Nggak jatuh, betul. Kalau biasa ya. Apa artinya? Bahwa ketika ada riak, naik turun di sini. Kadang-kadang hidup kadang nggak enak. Ketemu orang join, nggak prospek, nggak percaya. Tapi Anda masih tetap bangun, naik turun, dia akan jauh lebih kuat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Terima kasih untuk Mas materi luar biasa. Masih kuat ya teman-teman? Untuk ngomong? Sudah. Ya. Sebenarnya bukan begini saja. Bapak siapa sih? Saya Anwar. Seperti yang tadi disampaikan, memang saya pernah menekuni bisnis network marketing ya mulai tahun 94. Di sini banyak para perempuan ya. Oke. Ada yang namanya Romli di sini? Romli. Nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada, izinkan saya cerita tentang kisah Romli. Romli. Romli sudah capek jualan barang bekas. Nggak laku-laku. Duduk dia di bawah pohon, ngantuk, kakinya capek, perutnya lapar. Nggak terasa tiba-tiba kakinya menyentuh sesuatu, kelihatannya botol. Begitu botolnya dipegang, langsung dia kaget karena keluar asapnya. Ternyata isinya katanya jin. Wah, Jin dan Jun. Loh, Wah,
Aku jin botol. Namaku Mat Lamat, nek disingkat MLM. 3 permintaanmu tak turuti semuanya. Romi bilang, nggak percaya tuh. Dulu juga gitu. Bilangnya semua permintaannya dituruti. Buktinya kayak aku gini, muka sudah hitam, hidup tidak terurus, miskin pula. Loh, itu lain. Kamu salah ketemu orang. Kalau saya ini jin baik. Dulu juga kakunya begitu. Namanya juga sama. Bilangnya juga jin yang katanya kalau disingkat MLM. Siapa namanya? Mas Lama, Mas. Ya udah, coba aja. Nggak ada salahnya. Coba dulu, buktikan dulu. Oke, 3 permintaan. 1, saya minta uang 1 karung 100 ribuan baru. Siap. Ibu dia sudah ikut training seperti ini, pernah ikut training Diamond Leadership Seminar, bahwa semakin jelas permintaan maka sampai yang dia minta. Begitu mata dibuka, celing keluar itu yang namanya uang sekarung 100 ribuan baru semua. Terus apa lagi? Minta yang kedua, saya minta rumah seisinya. Ini seperti gambar kayak ini, diambil dompetnya, fotonya dikeluarin. Ini dream impian saya. Wow. Oke, siap. Begitu mata dibuka, celing, tiba-tiba dia berada di dalam ruang tamu. Oke, tinggal 1 permintaan. Hati-hati ya, karena setelah itu saya mungkin nggak akan pernah ketemu dan jumpa kamu lagi. Aku ini laki-laki, sebenarnya penampilan boleh, tapi jodoh kayaknya jauh. Saya minta kulit saya yang hitam ini jadi putih, dicari ibu-ibu, jadi idolanya ibu-ibu. Oke, siap. Begitu mau matanya dibuka samar-samar, dia kok mulai melihat ada kerumunan ibu-ibu, pegang-pegang dia, tapi aneh baunya kok agak nggak enak, bau ikan tongkol. Begitu dia lihat, celing, sudah jadi tahu. Tahunya putih ya. Tahu putih. Nah, inti dari cerita saya ini apa kira-kira? Gak ada. Tapi itulah yang saya alami. 94 saya masuk di bisnis jaringan, dan waktu itu dikenal dengan konsep breakaway. Breakaway itu banyak kelebaran. Ya, sponsori, saya ingat waktu itu saya sponsori hampir 100 orang langsung direct. Kedalaman waktu itu ada 80 kedalaman. Nah, muncul nih bisnis baru, mengenalkan nggak banyak kaki, 2 kaki, binary. Nah, saya ikut karena baru pertama kali di Indonesia. Produknya sabun kecantikan, oke, pakai. Saya masih ingat setiap minggu 500 ribu itu besar sekali tahun 94. Ya, yang 94 ya, kira-kira sekitar 98, 99. Ya, terus saya jalan dan impian kita bangun. Bayangin kalau setiap minggu 500 ribu, kira-kira mulai memikirkan macam-macam nggak? Iya, impian sudah dibangun, tim sudah diciptakan, ratusan orang. Terutama selanjutnya perusahaannya ya masalah, tutup ya, nggak lanjut, buka lagi usaha yang lain, ikut lagi yang binary, produknya dasi ya, seperti ini, tapi bukan ini ya, harganya 2 juta. 2 juta, saya lihat di pasar turi Surabaya 10.000. Loh, itu orang mau beli ya, 6.000 orang waktu itu saya ingat tim saya tahun itu ya. Terus kemudian tutup juga, pindah lagi ke perusahaan yang lain. Kalau kemarin produknya adalah dasi, saya pakai yang perhiasan, karena orang suka perhiasan ya,
produknya emas, ganti lagi produknya kain, ganti lagi produk kesehatan, mulai balik lagi ke kesehatan, sampai 18 perusahaan MLM. Nah, dari gambaran itu akhirnya ternyata saya menjadi sadar bahwa apa yang seringkali kita lihat nampak nyata itu seringkali tidak nyata. Ya, apa yang kita lihat nyata itu tidak nyata kalau tidak dilandaskan dengan prinsip-prinsip yang benar. Karena itulah dalam hal ini saya sangat respect dengan keberadaan Natura World, di mana ada sebuah bisnis berbasis binary, tetapi menekankan kepada pentingnya edukasi kepada setiap orang. Jadi tidak hanya sekedar jualan aja. Karena kalau kita ini hanya berpikir tentang menjalankan bisnis, ya, kepingin income besar, kira-kira orang yang ada aja ini orang yang bagus atau enggak bagus? Bagus, betul ya? Bagus. Nah, maka yang saya dahulukan itu orang-orang terbaik, kita bikin list namanya. Waktu itu pakai FAST, finansial, ambisi, support, dan teachable. Kita pilih yang terbaik, yang nggak bagus nanti-nanti saja. Nah, begitu pindah perusahaan lain, saya kan harus mengulang lagi ya daftar namanya ya, bikin yang bagus lagi. Yang kemarin saya nggak ikut, ya kan dibilang loh, kamu di sini loh, sekarang kamu di sana. Nah, yang kedua saya bikin cari yang bagus, grade-nya agak bawah. Perusahaannya tutup, pindah lagi, ngulang lagi, boleh daftar nama lagi, cari yang bagus-bagus, terus tutup lagi. Nah, sampai akhirnya di 18 perusahaan, kira-kira daftar nama saya masih ada atau habis? Masih Habis. Sehingga pada waktu itu saya berpikir bahwa orang yang sukses di bisnis jaringan adalah orang yang kira-kira punya daftar nama yang bagus, yang potensial. Tapi faktanya saya itu tidak terjadi pada diri saya. Dulu potensial, sekarang tidak, karena nggak bisa daftar nama, katanya begitu. Nah, setelah saya mau belajar kembali, saya dengarkan kembali e-learning di sini e-learning namanya ya, audio dari orang-orang sukses, saya menjadi sadar bahwa ternyata di industri network marketing daftar nama yang bagus itu bukan sekedar orang yang kita kenal, tetapi adalah sebuah skill, sebuah keahlian. Jadi kalau Anda mau jadi seorang profesional, daftar nama itu sebenarnya bisa diciptakan secara sengaja. Mana yang paling banyak menurut Anda? Orang yang Anda kenal atau orang yang tidak Anda kenal? Tidak Anda kenal. Jadi tidak ada ceritanya kalau Anda masuk ke industri apapun terus Anda merasa kehilangan daftar nama, siapa yang mau saya ajak? Itu ya kira-kira ya. Nah, skill-skill itulah yang akan dikembangkan di dalam edukasi seperti ini, sehingga kita akan terus menjadi penuh dengan menjalankan usaha ini dengan semangat, antusias. Ciri-ciri bedanya orang yang menjalankan bisnis ini lagi growth dengan tidak adalah sama-sama punya income, tapi yang satunya kemarin bantu orang lain untuk bergabung dengan yang tidak, itu motivasinya tidak sama, semangatnya pasti akan berbeda. Betul ya? Oke. Apa yang dilakukan oleh para profesional network builder ya? Ini yang kita bahas. Ya, jadi setelah bisnis mereka itu besar, barulah kita akan bisa menyimpulkan. Teman-teman, dunia berubah. Tahun 94 tidak sama dengan tahun 2023. Betul ya? Dulu tidak ada yang namanya internet, tidak ada. Ya, kita pemasarannya menggunakan teknologi yang masih asli. Industri network marketing sekarang itu betul-betul dinamikanya luar biasa, sehingga pasti memunculkan plus dan minus. Banyak nggak industri network marketing di Indonesia ini? Banyak sekali, baik yang legal ataupun yang ilegal banyak sekali. Sehingga memungkinkan disusupi oleh orang-orang yang tidak mengerti esensi dari bisnis jaringan, tapi dia bisa mengambil keuntungan di dalam industri ini. Nah, kalau Anda membaca di bukunya GoPro karya Eric Wong, dia kenalkan ada 3 tipe orang di dalam menjalankan bisnis jaringan. Ada yang amatir, ada yang profesional, dan ada yang apa? Ada yang pernah baca? Peniru ya? Ada baca deh buku itu, bagus banget ya. Itu buku wajibnya orang network marketing ya, lebih tipis daripada buku yang lain yang dulu diwajibkan kepada saya.
tahun pertama di network marketing. Nah, tipe-tipe orang para peniru itu dia mengandalkan keberuntungan untuk menjalankan bisnis ini. Dia cari orang yang kira-kira punya posisi, punya jaringan, direkrut, terus kemudian diharapkan dia akan besar dan jaringannya bertumbuh dan dia bisa kaya. Jadi dia menunggu siapa orang yang mau keluar dari MLM yang lain, itu baru dia rekrut. Modelnya kayak begitu.